Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala limpahan rahmat dan rizkinya kita dapat berkumpul pada room meeting hari ini. Sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, perkenankanlah kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan materi mengenai Pancasila sebagai reside dan filter pembaharuan hukum pidana serta landasan hukum pembaharuan hukum pidana guna memenuhi tugas politik hukum pidana dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti SHMH. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Putri Sintiawati NPM 1912011076, saya, Rediansa, MPM 1912011056. Selanjutnya saya, Melia Evrianti, NPM 1912011109. Selanjutnya saya, Sonia Permata Ananda, dengan NPM 19120111154. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafat Manasalwa Sploraya, NPM 18421111022. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Sonia. Kepada Sonia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi tentang Pancasila sebagai reside dan filter pembaharuan hukum pidana. Sesuai dengan pendapat Sacipto Raharjo, bahwa hukum itu berangkat dari suatu komunitas sosial kultural tertentu, dalam hal ini masyarakat yang menyesuaikan hukumnya dengan nilai-nilai sejarah dan tradisinya. Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteristik Indonesia atau sistem hukum Pancasila termasuk di bidang hukum pidana, maka bangsa Indonesia dituntut untuk mengartikan hukum tersebut bukan hanya terpaku dengan kerja logika deduktif semata yang telah masuk bagian legalistik, dogmatik, dan empirik positivistik, melainkan juga hukum harus dibangun secara humanis, partisipatoris, bermoral. Juga hukum bukan untuk hukum melainkan untuk manusia dan masyarakat logikal induktif. Dalam rangka fungsi kepastian hukum, legalitas yang mengandung unsur keadilan tersebut, maka dalam kegiatan pembaharuan hukum berupa pembentukan peraturan perundang-undangan pidana harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai margin of appreciation, yaitu usaha untuk selalu menempatkan ideologi negara Pancasila sebagai acuan atau rujukan dalam setiap langkah hukum, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penegakan hukum, proses penanaman kesadaran hukum rakyat, bahkan termasuk dalam penerapan uji material, judicial review, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadikan Pancasila sebagai reside dan merupakan suatu politik hukum bagi bangsa Indonesia. Pancasila hukum, maka nilai-nilai Pancasila mempunyai fungsi konstitusi yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan di samping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Sedangkan Pancasila sebagai hukum tertinggi dalam hal ini sebagai pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar yang menciptakan pasal-pasal hukum dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sonia yang telah memaparkan materi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Melia. Kepada Melia dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan atau memaparkan materi tentang upaya dalam menjadikan Pancasila sebagai reside dan filter pembaruan hukum pidana Indonesia. Salah satu pilar grand design pembangunan sistem dan politik hukum nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdi pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya yaitu terkait grand design pembangunan politik hukum nasional adalah bagaimana membuat struktur sistem hukum atau dapat disebut legal system yang kondusif bagi keberagaman subsistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat. Juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Selanjutnya yaitu di Indonesia, sejak zaman Orde Baru, fungsi hukum bukan lagi untuk mengatur tingkah laku dan mempertahankan pola-pola yang sudah ada di dalam masyarakat. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa hukum telah dijadikan sebagai sarana untuk merealisasikan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya yaitu hukum sebagai alat atau sarana untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu yang peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum bangsa Indonesia. Reformasi hukum nasional seakan mengalami kebuntuan karena berbagai hal seperti pembatasan dan keterbatasan, yang antara lainnya ada pertarungan kepentingan politik, orientasi target, ego sektoral, dan ikatan romantisme masa lalu, serta superioritas PS inferioritas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Melia yang telah memaparkan materi. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rediansah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu landasan hukum pembaruan hukum pidana, di mana landasan hukum pembaruan hukum pidana dasar-dasarnya itu ada dua, tidak tertulis dan tertulis. Yang pertama itu tidak tertulis, dasar hukum tidak tertulis itu yang pertama yaitu nilai, di mana nilai yang dalam bahasa Inggris disebut value adalah termasuk pengertian filsafat, menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, mengambil keputusan. Adapun nilai-nilai luhur yang menjadi dasar hukum politik hukum pidana adalah yang pertama yaitu nilai-nilai mengenai kebenaran, logis, kedua keindahan, ketiga kebaikan, dan keempat yaitu agama, yang merupakan prinsip hidup dan prinsip pikiran bangsa. Selanjutnya yaitu hukum adat, di mana dari berbagai kepustakaan jelas sekali peranan hukum adat di samping sebagai hukum kebiasaan, hukum yang hidup yang tidak tertulis, yang berlaku dan mengikat suatu masyarakat adat, di mana hukum adat ini menjadi hukum karena adanya dasar yang dilakukan setiap waktu. Selanjutnya di hukum adat yaitunya kaidah-kaidah hukum adat yang menyangkut yang pertama yaitu kepentingan umum, yang kedua kesamaan dan kepentingan hukum dasar, dan hukum positif tertulis yang telah ada maupun yang akan datang. Yang ketiga yaitu perwujudan kaidah-kaidah moral, dan yang keempat yaitu tertib hukum yang diajukan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang kelima yaitu keselarasan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bersama serta menunjang kesatuan bangsa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rediansyah yang telah memaparkan materi. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu dasar hukum tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan cita hukum yang tersimpulkan dalam dasar falsafah negara, hanya mengabarkan beberapa prinsip dalam garis besarnya saja, tentang bagaimana arah dan sasaran politik hukum pidana nasional suatu bangsa.
Bagi bangsa Indonesia, arah dan sasaran politik hukum pidana nasional dalam Undang-Undang 1945 menurut Gede Jaksa, yaitu 1. Sistem pemerintahan negara, 2. Mekanisme konstitusi. Dalam mekanisme konstitusi terdapat pada pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2. Selanjutnya yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR termasuk pedoman untuk menyusun politik hukum pidana nasional seperti yang tercantum dalam TAP MPR tentang GBHN. Selanjutnya peraturan perundang-undangan pidana. Ada peraturan perundang-undangan pidana sebagai dasar hukum politik pidana mencakup hukum pidana material, hukum pidana formal, hukum pelaksanaan, yaitu peraturan hukum tentang mekanisme pelaksanaan pidana dan organisasi lembaga-lembaga pelaksanaan pidana. Selanjutnya keputusan hakim atau jurisprudensi. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan dijadikan sebagai dokumen. Dokumen ini dinamakan jurisprudensi. Jurisprudensi banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan ternyata kebenarannya. Selanjutnya yaitu doktrin. Doktrin adalah ajaran para sarjana ahli hukum yang lebih banyak mengandalkan teori hukum untuk berusaha menyadarkan masyarakat tentang kebenaran suatu doktrin tertentu. Selanjutnya yaitu asas. Cita hukum atau cita hukum beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut. Lalu dikaitkan dengan yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Asas legalitas, asas kesamaan hukum, asas subsidiaritas, asas publisitas, dan asas proporsionalitas. Selanjutnya yaitu instrumen internasional. Politik hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum pidana, syarat dengan masalah HAM jelas tidak akan mampu mencapai tujuannya jika hanya mendasarkan diri pada nilai-nilai dan peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal. Oleh karena itu, menjadikan instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM sebagai dasar hukum politik pidana. Baiklah, sekian materi yang dapat kami paparkan. Selanjutnya kami akan memasuki materi sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab berisi 2 termin pertanyaan. Soal yang pertama, jelaskan mengapa Pancasila dijadikan sebagai reside dan filter dalam pembaharuan hukum pidana. Menjawab moderator. Baik, kepada Sonia dipersilakan. Baik. Pancasila dijadikan sebagai reside dan filter dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia karena menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai margin of appreciation, yaitu usaha untuk selalu menempatkan ideologi negara Pancasila sebagai acuan atau rujukan dalam setiap langkah hukum, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penegakan hukum, proses penanaman kesadaran hukum rakyat, bahkan termasuk dalam penerapan uji material atau judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, menjadikan Pancasila sebagai reside merupakan suatu politik hukum bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Sonia Permata Ananda yang telah menjawab. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Terima kasih, moderator. Izin menambahkan atau sedikit menjelaskan mengenai reside. Sebelumnya, dari pertanyaan, mengapa Pancasila dijadikan sebagai reside dan filter dalam pembaruan hukum pidana Indonesia? Yang perlu kita ketahui sebelumnya, reside itu adalah sebagai cita hukum. Cita hukum, kenapa sebagai cita hukum? Yang artinya bisa berisi patokan harus mewarnai setiap produk peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, sehingga terwujudnya tatanan hukum
yang demokratis. Nah, sehingga tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berfungsi dan dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia, maka peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Pak Moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Pada Melia menambahkan, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban kembali? Izin menambahkan moderator dari pertanyaan di atas. Saya ingin menambahkan dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia saat ini belum seluruhnya mencerminkan nilai moral dan nilai hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terlihat masih banyak substansi peraturan perundang-undangan yang bernuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Faktor penyebab utamanya dikarenakan selama ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai margin of appreciation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diterjemahkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Untuk itu, perlu segera mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai margin of appreciation. Pada pembangunan hukum, termasuk hukum pidana di Indonesia, berkaitan dengan hal itu telah terjadi penegakan hukum, terlebih bagi hukum pidana yang memiliki sanksi bersifat negatif yang berkaitan dengan aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Maka setiap orang dalam hal ini masyarakat dan aparatur penegak hukum harus mengembalikan pada rasa keadilan hukum masyarakat. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Syahfat yang telah memberikan penjelasannya. Baiklah, kita memasuki termin pertanyaan yang kedua. Sebutkan dan jelaskan dasar hukum politik hukum pidana di Indonesia. Izin menjawab, moderator. Sebelumnya mohon maaf, izin off-cam sebentar, soalnya jaringannya sedikit buruk di sini. Oke, langsung saja ya. Dasar hukum dari pembaruan hukum pidana yaitu sudah dijelaskan sebelumnya dari saya dan dari moderator itu sendiri. Yang pertama itu tidak tertulis dan tertulis. Yang tidak tertulis itu nilai dan adat, dan tertulis itu undang-undang, ketetapan MPR, peraturan perundang-undang pidana, jurisprudensi, doktrin, asas, instrumen nasional. Nah, mungkin dari nilai itu, kenapa ada nilai? Nilai merupakan unsur-unsur yang ada pada manusia, jadi harus dipakai. Selanjutnya, pada adat itu terbukti dari pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang-Undang nomor 1 DRT tahun 1951, pasal 27 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, dan pasal 3 ayat 1 konsep KUHP baru tahun 1991 atau 1992, sehingga banyak proses peradilan dan keputusan hakim dipedomani oleh norma-norma hukum adat. Mungkin kalau dasar hukum tidak tertulisnya, mungkin lebih ke moderator yang lebih ngejelasin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rediansyah yang telah memberikan jawabannya. Saya sedikit menambahkan dasar hukum politik hukum pidana di Indonesia, yaitu dari sumber hukum tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan TAP MPR. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan pidana. Yang keempat, jurisprudensi. Yang kelima, doktrin. Yang keenam, asas. Dan yang terakhir yaitu instrumen nasional. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bentar, itu pembukaan tuh abangnya udah datang. Gimana?